mau bilang penjara. Lagian gini ya, orang Sidung Jambu itu kan sukanya kalau udah habis ngelaporin, dia seakan-akan orang itu tersangka gitu loh. Orang mah panggilan dulu, ya panggilan dulu, undangan klarifikasi dulu, diselidiki dulu, benar apa enggak, bukti-buktinya cukup apa enggak. Proses untuk memenjarakan seseorang itu tidak mudah ya, karena polisi tidak mau salah dalam mengambil keputusan dan tindakan. Polisi itu pinter, anak-anak online ya. Apa sih kalau ini mami. Mami mau nepek lo. Nah gitu anak-anak online-nya tidak gampang, juga mudah. Jadi kalau orang melaporkan nih, ya melaporkan, diselidiki dulu, gitu loh, diselidikin. Itu namanya adanya penyidik, gitu loh. Itulah gunanya penyidik. Penyidik gunanya apa? Menyelidiki, gitu loh. Jadi kalaupun Mami dulu sama dia, nanti bakal dipanggil ya nggak apa-apa, dipanggil dateng, gitu loh. Klarifikasi. Maaf ibu, mana itu tuh. Pas tunggu ya, harus pakai action. Maaf bu, apakah benar ibu menyatakan bahwa si hidung jambu dalang dari segala dalang? Nanti Mami jawab. Sebelumnya saya minta maaf Bapak, bahwasanya apa yang saya utarakan itu adalah benar, berdasarkan dari saksi yang mengakui bahwa yang memukul itu adalah si hidung jambu. Oke, baik Bu. Bagaimana tanggapan Ibu bahwa Ibu katanya itu adalah kasus pemukulan yang direkayasa? Lalu Mami jawab, Bapak, apakah Bapak mau bikin rekayasa hidung Bapak patah, keluar darah, habiskan uang berobat, kesana kesini hanya demi rekayasa? Seperti lagu Camelia Malik, rekayasa cinta. Bagaimana bunyinya Bu? Cinta kini sudah direkayasa, diolah-alih semanis madu, tapi berbisa. Kayak gitu. Jadi anak-anak online tidak mudah untuk bilang orang jadi tersangka. Dipanggil dulu, klarifikasi dulu, ditanya dulu, panggilan lagi, gelar perkara, pengadilan. Tidak setuju, kamu banding. Kamu nggak bisa banding, baru penetapan. Dan nggak juga langsung dibilang tersangka, tidak juga dipenjara, karena 5 tahun di bawah kamu hanya tahanan luar, nggak semena-mena untuk memenjarakan orang. Emangnya kamu siapa? Ngaku aset negara? Aset negara tidak mempunyai lontong sayur. Yang ketangkep lagi mau jual diri. Habis kecil muncak-muncak. Begitu ya. Jadi jangan yang namanya ini dari tadi ngomong bacot, Mami blokir dulu bentar. Mami gibah gorgor. Oke, sekarang Mami gibah ya. Apalagi sih mama mami. Oh ada bel. Itu apa namanya? Tisu. Kenapa dibawa sama si Wester? Cuma Mami sama tim The Winner yang bisa bantai dia dulu. Mana ada yang pernah berani? Iya dong. Dia bilang gini. Oke, kita mau bahas apa nih? Coba voting dulu. Gorgor apa hidung jambu? Gorgor apa hidung jambu? Coba voting. Dimulai dari sekarang. Udah mau tidur? Silahkan tidur. Besok kamu bangun jam 10 pagi.
manajer war kok terdiam Mi? Ya iya dong. Mami online itu tiada saing, tiada banding. Udah deh. Ya, Mami nggak mau muji-muji diri lah. Kalian lihatlah ya. Circle Mami sekarang bagaimana. Nyata. Fakta. Tanpa fata morgana. Kalian tahu nggak sih anak-anak online? Pertama-tama Gorgor itu yang men-speak up ke media sosial siapa? Ayo. Bahwa sifatnya seperti ini. Mami berani mengambil keputusan untuk bersuara untuk supaya orang-orang tahu bahwa sifat Gorgor seperti ini. Karena Mami memang tidak suka sama ini anak berdasarkan sifat dan kelakuannya. Ya. Sifat dan kelakuan si Gorgor ini memang tidak baik sekali setelah Mami berteman sama dia hampir selama 2 tahun. Ya. Pertama yang dia lakukan adalah dia berusaha untuk Mami dan Meli itu berantem waktu itu. Dan Mami sempat hampir terpengaruh dan Mami minta maaf dan mengakui kesalahan kepada Meli. Karena memang Meli ini perempuan yang sangat baik hati, tidak pernah ngomongin orang, sangat jarang sekali. Ya. Nah, setelah itu dia memfitnah juga ya, bikin kami berantem sama namanya Fahri Hairul. Waktu itu dia menjadi manajer salah satu mobil-mobil mewah. Ada orangnya say. Nah, jadi itu suka gitu loh mengadu-ngadu domba gitu ya. Nanti tapi dia baik, cara ngadu domba dia bagus gitu. Muka dia tuh dipasang gitu loh, 1000 wajah tut. Nah, pinter gitu ngadu domba itu pinter dan dia sering ngomongin orang ini ya. Jadi dia ngomong gini, pokoknya adalah sesuatu yang tidak bisa Mami ngomongin. Intinya adalah dia berusaha untuk ngejelekin Fahri itu supaya Mami waspada gitu loh. Nah, tahu-taunya apa coba? Walaupun Mami pernah berselisih sama Fahri, sekarang malah lebih dekat sama kayak Meli dulu. Malah tambah dekat sama kayak Gandhi, diadu domba juga akhirnya dekat. Nah, dari sini Mami harus speak up. Ya. Mami harus speak up. Nah, Mami cerita waktu itu mumpung ada Meli nih. Jadi Mami cerita sama Meli, Mami minta maaf, Mami pengakuan dosa karena Mami pernah ngejelekin, ikut-ikut percaya kepada Gorgor dan ikut ngejelekin Meli. Dan akhirnya Mami minta maaf sama Meli, Meli maklum dan Meli ketawa-ketawa aja. Nah, dari situ Mami lihat sifatnya Fahri, sifatnya Meli, sifatnya Gandhi itu ternyata benar-benar tulus, anak-anak online-nya beda sama yang lainnya. Nah, akhirnya Mami speak up dong tentang Gorgor. Mami nggak mau dong orang-orang lain ikut terjebak dalam pertemanan dia itu karena dia tuh benar-benar fake. Nah, Mami mau menyelamatkan waktu itu si dokter. Cuman si dokter ini udah terlalu membela si Gorgor, udah terlalu menyanjung, memuji tanpa menista sedikit pun. Akhirnya Mami tidak bisa menyelamatkan dokter. Nah, tapi tetap Mami kasih nasihat-nasihat. Tapi respon aku cuma, oh gitu, ya ampun ya. Jadi responnya si Mel itu, oh gitu, ya ampun, kata gitu. Ketawa-ketawa aja Meli-nya. Jadi akhirnya Meli nggak ngejelekin lagi, enggak. Sama sekali dia nggak ngejelekin si Gorgor, sama sekali enggak. Sama sekali dia nggak ngejelekin. Ya udahlah ya Mam ya. Tapi Mami yang berani speak up. Dan waktu Mami speak up tentang siapa sifatnya si Gorgor ini, yang di benak Mami adalah pasti Mami akan diserang netizen karena image daripada si Gorgor ini sangat baik sekali, apalagi sering membawa nama Tuhan, bersumpah atas nama Tuhan. Jadi netizen ini sangat senang sekali gitu ya. Wisnu Mami blok ya. Wisnu udah Mami blok, siapa lagi mau di blok? Nah, diam aja ya, ini aku matiin dulu deh sebentar biar Mami enak gitu loh. Oke. Nah, jadi si Gorgor ini haus. Jadi di dalam benak Mami akan diserang. Nah, tiba-tiba saatnya datanglah waktu itu. Dia datang, dia storyan sama yang namanya babunya si Idung, story. Dan dia ketawa ketiwi waktu si babunya si Idung menertawakan Mami dan dia repost. Nah, akhirnya Mami lari speak up di situ. Wah, langsung lah. Dan orang nggak percaya, Mami tetap serang dan dia menangis. Kata si dokter dia bisa sampai 1 bulan 2 bulan dia menangis karena Mami serang. Dan dia nggak nyangka Mami bisa speak up dan mengangkat cerita kepalsuan dia selama ini. Tapi dia disupport terus dengan si dokter. Nah,
Nah, setelah itu anak-anak online, hari demi hari nggak apa-apa mami di cap image-nya huru-hara apa segala macam, tapi kan mami menyuarakan kebenaran. Akhirnya anak online lama-lama yang tadinya dia nggak ribut sama Gandhi jadi ribut berantem. Dia nggak ribut sama salah satu Miss putri, salah satu putri teman sekampungnya dia ribut. Hari demi hari, ternyata benar omongan mami, si dokter pun kena tipu. Kecewa, nangis-nangis sama mami, curhat juga sama mami, akhirnya curhat juga sama Gandhi, dan dokter pun speak up. Nah, setelah dokter speak up, ada salah satu travel yang bawa dia ke Turki, itu pun ditipu sama dia. Mami juga speak up, dan akhirnya mulai itu netizen berpihak ke mami kan, karena mami punya bukti-bukti yang sangat otentik, dan mereka langsung percaya, ternyata mami benar. Tadinya mereka belain juga si Gogo karena si dokter nggak speak up. Setelah dokter speak up, akhirnya mami dipuja-puji lagi. Mami oleh nyata, gitu ya. Dan si itu pun speak up rata-rata, dan akhirnya kementeran dia yang sok hakiki segala macamnya dibongkar lagi sama mami. Ternyata Birkinnya pinjeman, ya, pinjeman. Chattingannya si Fahri dikirim ke mami, ya kan? Akhirnya itu pinjeman, nggak ada itu palsu semua, bohong segala macamnya. Terus dia berantem juga sama si Hidung Jambu. Dia nggak disukain juga sama si Nepos. Dia berantem lagi sama produser yang satu itu. Akhirnya berantem nggak ada punya teman sama sekali. Kembalilah dia ke geng sekte Weraya, yang mana notabene dia pun dijelekin sama sekte-sekte itu, gitu loh. Jadi para sekte Weraya ini dia deketin sambil menghina mami, tentang mami tinggal di ruko lah, udah nggak punya inilah apalah segala, tapi semuanya masih punya, hanya mami memang tinggal di ruko dan di kantor, dan mami semua renovasi habis sebanyak 450 juta. Dan dia hina mami, bla 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 bla, dia hina mami. Akhirnya apa? Bangkrut yang namanya ininya dia. Mulai tuh rumah dia udah mulai disita, mobil dia udah mulai dioper kredit, terus semua udah mulai galau gimana caranya untuk menaikkan image-nya dia. Akhirnya anak-anak online, adik ya kanduang sendiri, adik kanduang lakane tipu da adopitya untuk balaga jo orang kampuang supaya ranca di kampuang denai. Nah, anak-anak online akhirnya apa? Adiknya tadi itu langsung ditipu beserta adik ipar dan juga teman-temannya anak-anak online. Inilah puncak dari buah kebenaran mami online. Jadi ratu kebenaran, ratu tanpa penistaan, ratu tanpa fata morgana, ratu dari segala ratu, sekte dari segala sekte tertinggi derajatnya, jatuh kepada the winners is jeng 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 the winners is. Mami aktifkan ya, harus bilangnya the winners is siapa gitu ya. Oke. The winners is. Ayo, jeng 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 jeng. The winners is. Langsung blokir ya, benar. Ayo cepat. The winners is. The winner is. Okay, thank you, Mami Online. Tepuk tangannya. The winner is Mami